Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang terhormat, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sudah mengantarkan kita di pertengahan bulan Ramadan atau fase kedua daripada bulan Ramadan. Sudah kita melewatkan fase pertama. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah dapat mengantar kita sampai fase yang ketiga, yaitu akhir Ramadan. Selawat dan salam mari pula sama-sama kita hidang dan sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya sekalian, kepada para ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta ulama-ulama yang tabar pada kita semuanya sampai hari kiamat. Jamaah subuh hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fase yang pertama, di fase yang pertama dari awal Ramadan hingga 10 awalu Ramadan Rahman, pada mula-mula Ramadan hingga 10 Ramadan, Allah memandang atau menilik kepada hambanya dengan tilik kasih sayang atau rahmat. Kemudian fase yang kedua, wa awsatuha maghfirah, Allah memandang dan melihat dan menilik kepada hambanya dengan maghfirah, yaitu pengampunan. Sedangkan yang ketiga, wa akhiruhu aitqum minan nar, dari 21 hingga akhir Ramadan Allah melihat, memandang kepada hambanya dengan merdeka daripada api neraka. Oleh karena itu, karena rahmat Allah yang maha besar diberikan kepada hambanya, khususnya kepada umat Muhammad, dan Allah tidak pernah memberikan bulan ini, bulan Ramadan, kepada umat-umat yang lain. Yang paling banyak berkalam dengan Allah adalah Nabi Musa. Pada suatu ketika Nabi Musa, karena saling banyaknya berkalam dengan Allah, Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, adakah Engkau memuliakan atau memberi derajat ini kepada selain daripada kepadaku ini?" Maka Allah menjawab kepada Musa, "Wahai Musa, ketahuilah olehmu bahwa aku akan bangkitkan seorang rasul bernama Muhammad, dan kepadanya aku berikan sebuah bulan, yaitu bulan Ramadan, dan di dalamnya aku perintahkan kepada umat itu dia berpuasa. Tak kala dia membuka puasa, aku lebih dekat kepada mereka daripada aku dekat denganmu." Artinya, lis-saimi farhatani, bagi orang yang berpuasa ada dua keuntungan. Farhatun inda iftarihi, yang pertama keuntungan atau kebahagiaan di saat orang-orang berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, yang kedua adalah mereka bahagia ketika
bertemu dengan Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika umat Muhammad membuka puasa, pada saat itu Allah lebih dekat daripada dekatnya Allah dengan Nabi Musa. Walaupun Allah selalu berkalam dengan Nabi Musa yang kita kenal dalam Al-Quran, wa kalamullahu Musa taklima, Allah berkata-kata atau berkalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Sehingga Nabi Musa mengatakan kepada Allah, kalau begitu ya Allah, Engkau memuliakan umat Muhammad nanti, berikanlah kesempatan kepadaku atau hidupkan aku bisa bertemu dengan Muhammad dan aku menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menjawab, wahai Musa, bahagian sudah kuberikan masing-masing. Kepadamu adalah aku berikan kesempatan kepadamu dengan berkalam selalu denganku, dan bahagian daripada nabi-nabi yang lain yang kubangkitkan ada bahagiannya masing-masing. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitu bahagianya kita yang menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan sebuah bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Oleh karena itu, sesudah kita melewati 10 awal, kalaulah kita mengevaluasi apa saja yang sudah kita rebut pada awal Ramadan hingga 10 Ramadan, apa saja yang sudah kita rebut dari 11 Ramadan hingga pada hari ini atau pada kesempatan saat ini yang perlu selalu kita evaluasi diri kita masing-masing. Kesempatan di bulan Ramadan yang luar biasa, sehingga Nabi mengatakan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Seandainya umatku mengetahui apa-apa yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Sungguh umatku itu bercita-cita, berharap semua atau sepanjang tahun menjadi bulan Ramadan. Di antaranya semua kebaikan, li'annal hasanata fihi mujtami'atun, seluruh kebaikan-kebaikan Allah kumpulkan di dalam bulan suci Ramadan. Artinya apa saja yang kita lakukan menjadi suatu nilai kebaikan yang luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan dalam khutbah awalnya ketika menyambut bulan Ramadan, telah datang kepada kalian sebuah bulan yang agung, dan di dalamnya adalah Allah membuka kesempatan yang lebar kepada kalian semuanya. Barang siapa melakukan ibadah sunat di bulan itu, Allah mencatat bagaikan dia melakukan ibadah wajib di bulan lain. Barang siapa melakukan ibadah wajib di bulan itu, Allah melipat ganda pahalanya yang sampai tidak terhingga. Barang siapa bersedekah di bulan Ramadan, maka pahala sedekahnya diganda-gandakan. Atau lanjutan daripada hadis yang kami baca tadi, was-sadaqata fihi maqbulatun, seluruh sedekah-sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala yang luar biasa atau dilipat gandakan. Kemudian wa dzunuba maghfuratun, seluruh dosa-dosa adalah dihapuskan. Maka oleh karena itu, kalau kita teliti atau kita koreksi atau kita evaluasi berapa banyak kebaikan-kebaikan yang sudah kita capai pada awal Ramadan, berapa banyak kebaikan yang sedang kita capai di pertengahan Ramadan ini, dan berapa banyak pula kebaikan-kebaikan yang akan kita rebut pada akhir Ramadan. Ini menjadi pertanyaan besar kepada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kesempatan yang terbaik ini tidak kita lewatkan atau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, was-sadaqata fihi maqbulatun,
seluruh sedekah dikabulkan, diganda-gandakan pahalanya. Berapa banyak sedekah yang sudah kita keluarkan sejak awal Ramadan hingga 15 Ramadan ini. Yang pertama sekali buat diri kita sendiri, yang kedua kita keluarkan sedekah yang kita niat pada ibu bapa atau orang tua kita yang sudah mendahului kita, atau keluarga yang sudah mendahului kita. Setiap sedekah yang kita keluarkan, kita niat dalam hati kita, ya Allah, berikan pahala sedekah ini sampai pada ibu saya. Ya Allah, berikan kesempatan sedekah ini kepada ayah saya yang sudah duluan kembali ke hadirat-Mu, ya Allah. Ini adalah kita niat. Atau paling tidak, setiap sore kita membawa pulang belanja ke rumah, tidak boleh lupa kita niat bahawa yang saya bawa pulang belanja ini ke rumah menjadi sedekah pula, ya Allah. Berikanlah apa yang aku bawa kepada keluargaku ini, pada isteri dan anak-anakku, ya Allah. Berikan menjadi nilai sedekah ini. Maka semuanya kita yang sangat penting adalah apa? Kita adalah jangan lupa kepada niat. Karena Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli mri'in manawa. Setiap perbuatan, setiap amal itu adalah terikat atau tergantung bagaimana niatnya. Maka tidak boleh lupa kita berniat setiap yang kita lakukan. Adalah pekerjaan mubah saja kalau kita niat menjadi sunat. Makan minum bukan hukumnya wajib, makan minum bukan hukumnya sunat, tetapi apabila kita niat bismillahirrahmanirrahim, aku makan ini ya Allah menjadi kekuatan badanku, demi kuat aku beribadah kepadamu ya Allah, menjadi nilai sunat. Kita bawa belanja ke rumah juga kita niat. Kalau tanpa niat tidak ada apa-apa, tetapi begitu kita niat sudah menjadi ibadah. Maka setiap gerakan, setiap perbuatan, setiap amal jangan lupa kepada niat, karena hitungan semuanya pada niat. Apalagi perbuatan yang sunat, apalagi perbuatan yang wajib, yang menjadi rukun, salah satu daripada ibadah. Kalau ini tidak niat, seperti puasa, kita tidak berniat di malam hari, ini adalah puasanya. Puasanya tidak boleh buka, tapi nilai puasa itu tidak ada. Karena malam yujmi siyama qabla al-fajri, kata Nabi. Barang siapa tidak berniat puasa pada malam hari, fala siyamalah, maka bagi mereka itu tidak ada puasa baginya. Oleh karena itu, ini yang selalu perlu kita ingat. Setiap perbuatan jangan lupa kepada niat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita evaluasi. Kemudian pada pertengahan ini kesempatan yang kedua adalah maghfirah. Allah membuka kesempatan yang lebar untuk kita merebut maghfirah, artinya ampunan Allah. Kita sudah banyak sekali sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang tidak luput daripada kesalahan dan kesilapan yang menjadi dosa. Tetapi dosa ini, apakah kita merebut atau mengharap kepada Allah ampunan? Terutama sekali pada diri kita masing-masing. Yang kedua pada orang tua. Orang tua kita, orang tua saya, ibu bapa saya, keluarga saya pada saat ini menjadi merdeka dalam bulan Ramadan. Juga keluarga kita semuanya menjadi merdeka bulan Ramadan. Tetapi kesempatan yang terbaik pada anak-anaknya yang ditinggalkan sebagai anak yang soleh, yang berdoa pada dua ibu bapa. Selalu juga kita berdoa. Di samping kita berdoa pada diri sendiri, juga kita berdoa pada ibu bapa, seraya kita mengharapkan pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dengan kelebihan bulan Ramadan ini, ya Allah, ampunilah dosa dua ibu bapakku, lapanglah kuburnya, berikanlah kuburnya salah satu kebun daripada kebun surga, jauhkan daripadanya salah satu lubang daripada lubang neraka. Kemerdekaan yang Engkau berikan, ya Allah,
kepada ibu bapakku sampai akhirat nanti jangan engkau kembali kepada ibu bapakku. Kita ingat bahawa pada masa Nabi Isa alaihi salam, karena mukjizat salah satu kepada Nabi Isa, kalau datang ke kuburan atau ke makbarah, beliau dapat melihat bagaimana keadaan mayat yang ada dalam kubur. Apabila mayat itu mendapat rahmat, Nabi Isa melihat bahawa mayat itu sedang menerima rahmat daripada Allah. Apabila mayat tersebut adalah dalam keadaan azab, dalam keadaan susah, maka nampak pula pada mata Nabi Isa alaihi salam. Ketika Nabi Isa melewati sebuah kuburan, melihatlah sebuah kuburan yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang diazab oleh malaikat atas perbuatannya semasa hidupnya, atas kelalaiannya daripada kewajiban kepada Allah. Pada kala itu Nabi Isa melewati pergi tempat lain, artinya berjalan jauh. Ketika Nabi Isa pulang, melihat kuburan itu sudah berubah. Tak kala berubah, Nabi Isa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ketika aku datang pada hari itu, kuburan ini sedang engkau azab, sedang engkau berikan pertanyaan dan cobaan, tapi tak kala aku kembali, kuburan ini dan hamba-Mu ini sudah berubah. Apa yang terjadi?" Allah menjawab, "Wahai Isa, ketahuilah olehmu bahawa memang lelaki ini, seorang hamba-Ku ini adalah dia orang yang lalai dalam kehidupannya, meninggalkan kewajiban dan juga melanggar atas perintah-perintah-Ku, atas larangan-Ku. Tetapi dia sangat beruntung. Apa untungnya? Tak kala dia masih hidup, ada seorang anak diserahkan kepada pendidikan agama. Kalau istilah sekarang kepada pesantren atau dayah. Tetapi anak ini sudah alim, dia menjadi anak yang soleh. Setiap hari, setiap saat dia berdoa kepadaku, memohon kepadaku keampunan bagi dua ibu bapanya. Maka aku kabulkan doanya, ku bebaskan dia daripada azabku, dan aku limpahkan rahmat kepada mereka. Oleh karena itu, alangkah bahagianya seorang anak, bahagianya seorang yang sudah meninggal dunia, meninggalkan anaknya yang soleh, yang selalu berdoa pada ibu bapanya. Maka marilah kita menjadi bahagian daripada anak yang soleh, yang selalu kita berdoa, apalagi dalam bulan Ramadan ini, bulan yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita berdoa. Selain daripada kita berdoa mengharapkan ditetapkan keimanan, diberkati umurnya, diberi rezeki yang luas, juga kita berdoa keampunan bagi dua ibu bapa. Paling kurang, Allahumma ghfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Apalagi doa-doa yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ausatuha maghfirah. Artinya tugas kita memerdekakan ibu bapa kita, keluarga kita dalam bulan Ramadan ini hingga habis Ramadan adalah mereka sudah menjadi hamba Allah yang merdeka daripada cobaan atau azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa akhiruhu aitqum minan nar. Seluruh dosa-dosa dihapuskan dan merdeka kita daripada api neraka. Artinya wa zunuba maghfuratun. Seluruh dosa-dosa adalah dihapuskan dalam bulan yang mulia ini. Maka mari kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keampunan Allah. Betapa banyak pun dosa, kalau hamba itu memohon kepada Allah, at-taibu minaz zambin kama la zambala. Orang bertaubat daripada dosa seakan-akan dia tidak berdosa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita melewati kesempatan yang terbaik ini, sehingga kita bulan Ramadan pada kali ini 1444 Hijriah merupakan bulan Ramadan yang terakhir bagi kita. Artinya yakinkanlah, sadarilah bahawa
bulan Ramadan yang berada di tengah-tengah kita ini merupakan Ramadan yang terakhir. Kalaulah kita masih hidup di tahun depan, bukan Ramadan ini yang kita temukan. Begitu Ramadan tamat, selesai, dia kembali kepada Allah, melaporkan akan kegiatan, usaha-usaha, perbuatan-perbuatan hamba yang ada pada Ramadan ini. Ramadan yang akan datang bukan Ramadan ini, tapi Ramadan lain. Yang kedua, rahasia Allah. Belum tentu kita bisa mendapat kesempatan bulan Ramadan yang akan datang. Barangkali sebelum habis Ramadan kita sudah dipanggil Allah, atau selesai Ramadan kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kesempatan terbaik ini jangan kita lewatkan, apalagi 10 yang akhir, kesempatan terbaik kita beribadah iktikaf di masjid ini. Selalu mohon ampun, berzikir, bertahmid, bertahlil, dan salat tahajud, salat tasbih, dan salat-salat lain, ibadah-ibadah lain, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah sekalian kita menjadi isi surga semuanya dan merdeka kita daripada api neraka. Demikian ceramah singkat pada subuh kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.